warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Perencanaan Sumber Daya Hutan dengan dosen pengampu Bapak Abdurrahman S. Hud, MSc. Jadi kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang profil tentang arboretum. Kami dari Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako. Ya, perkenalkan, nama saya Glenn Vandasar Roma dengan NIM L131220553. Perkenalkan, nama saya Abdul Wasman dengan NIM L131220203. Perkenalkan, nama saya Indra Zaputra dengan NIM L131220207. Ya, saya dengan Lutfianti Eka Yonggraini dengan stambuk L131221197. Perkenalkan, nama saya Lucy Maria dengan NIM L131221999. Perkenalkan, nama saya Mufarana Tina Safara dengan NIM L131222202. Perkenalkan, nama saya Muhammad Septian Dwi Putra dengan NIM L131222242. Perkenalkan, nama saya Kri Putra dengan NIM L131222248. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari Arboretum Fakultas Kehutanan. Arboretum Fakultas Kehutanan mulai berdiri pada tahun 2016 dan mulai beredukasi dari tahun 2017. Mulai dilakukan penanaman beberapa jenis tanaman. Arboretum Fakultas Kehutanan memiliki luas 1,4 hektar. Arboretum adalah area khusus yang digunakan untuk menanam, mengelola, dan mempelajari berbagai jenis pohon, semak, dan tanaman kayu lainnya. Arboretum biasanya dirancang sebagai tempat penelitian ilmiah, konservasi, pendidikan, serta rekreasi. Fokus utama Arboretum adalah pada pelestarian keanekaragaman hayati tumbuhan kayu, baik lokal maupun dari berbagai belahan dunia. Oke, baik, di sini ada peranan arboretum dalam konservasi keanekaragaman hayati. Yang pertama, konservasi. Arboretum berperan penting dalam menjaga kelestarian berbagai jenis pohon yang terancam punah atau langka. Yang kedua, penelitian. Arboretum menjadi pusat penelitian untuk mempelajari sifat dan karakteristik pohon serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Yang ketiga, pendidikan. Arboretum berfungsi sebagai ruang edukasi bagi masyarakat, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga keanekaragaman hayati. Kebijakan Arboretum. Langkah awal yang dilakukan ialah membuat SK ketetapan agar lokasi Arboretum ditetapkan, agar kedepannya bisa mendatangkan investor atau memudahkan pendanaan dari universitas. Ketika sudah ditetapkan, mungkin pendanaan itu agak mudah masuknya. Yang kedua ialah mencoba memetakan wilayah-wilayah Arboretum dibagi beberapa zona, yang zona pemanfaatnya mungkin ada, zona penelitiannya mungkin ada, zona pengabdian ada juga kedepannya, dan zona praktikum mahasiswa. Selanjut di sini ada manfaat lingkungan dari arboretum. Manfaat lingkungan dari arboretum yaitu pertama sebagai konservasi keanekaragaman hayati, kedua penyerapan karbon dan produksi oksigen, ketiga pengelolaan air dan pencegahan banjir, keempat peningkatan kualitas udara, dan kelima mitigasi perubahan iklim. Ya, pada bagian konservasi keanekaragaman hayati, pada arboretum terdapat banyak jenis bibit tanaman baik lokal maupun asing yang berfungsi untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan memperbaiki ekosistem yang ada. Dan pada penyerapan karbon dioksida, tanaman di arboretum memiliki fungsi sebagai penyerap karbon dioksida CO2 dan membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Yang ketiga pengelolaan air dan pencegahan banjir. Keberadaan pohon dan tanaman di arboretum membantu menstabilkan tanah dan mencegah erosi serta banjir, menjaga kualitas tanah dan pengelolaan air yang baik pada arboretum untuk pencegahan banjir. Yang keempat, ada peningkatan kualitas udara. Meningkatkan kualitas udara, pohon di arboretum menyaring polusi udara, menghasilkan oksigen dan meningkatkan kualitas udara di sekitarnya. Dan yang terakhir, mitigasi perubahan iklim. Pada arboretum sendiri memiliki manfaat yang sangat besar untuk penyerapan gas karbon dioksida dan gas karbon dioksida. Oke, baik, saya lanjut manfaat ekonomi.
Kedepannya, arboretum kehutanan di Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Dapat menunjang perekonomian manfaat ekonomi yang dirancangkan, yaitu yang pertama, membuat rumah pupuk organik yang bisa menghasilkan nilai ekonomi tambah sebagai penambahan arboretum. Ketika rumah pupuk organik berjalan dengan baik, produksi meningkat dan banyak mungkin itu bisa menjadi manfaat ekonomi melalui penjualan produk-produk ke masyarakat. Yang kedua, pengolahan sumber daya alam yang berkelanjutan. Arboretum dapat menjadi pusat pengembangan tanaman bernilai ekonomi seperti kayu berkualitas tinggi, tanaman obat atau buah-buahan yang mendukung pengolahan sumber daya alam secara berkelanjutan. Yang pertama, hemat biaya lingkungan. Sebagai ruang hijau, arboretum membantu mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk mitigasi dampak lingkungan, seperti pengelolaan polusi udara, banjir, dan suhu mikromat, sehingga memberi keuntungan ekonomi jangka panjang. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Arboretum menyediakan fasilitas pelatihan dan pendidikan yang mendukung pengembangan keterampilan sumber daya manusia, terutama dalam bidang lingkungan, botani, dan agronomi yang secara tidak langsung mendukung ekonomi lokal. Yang ketiga, penelitian dan inovasi pertanian. Arboretum mendukung penelitian tanaman yang dapat menghasilkan inovasi dalam bidang pertanian, kehutanan, atau hortikultura yang berkontribusi pada pengembangan ekonomi di sektor tersebut. Pertama, edukasi masyarakat. Kedua, rekreasi dan relaksasi. Ketiga, peningkatan kesadaran lingkungan. Dan keempat, penguatan hubungan sosial. Dan kelima, inspirasi untuk konservasi. Dan terakhir, peningkatan kualitas hidup terhadap perkotaan. Dan ada pula tantangan dan kendala. Yang pertama, keterbatasan dana. Yang kedua, kekurangan tenaga ahli. Yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat. Dan yang keempat, perubahan iklim dan faktor lingkungan. Arboretum adalah kawasan konservasi yang memberikan manfaat luas di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Secara sosial, arboretum menjadi pusat edukasi, rekreasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian alam. Dari sisi ekonomi, arboretum mendukung sektor pariwisata, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong penelitian inovatif yang bernilai ekonomi. Secara lingkungan, arboretum berperan penting dalam konservasi keanekaragaman hayati, mitigasi perubahan iklim, peningkatan kualitas udara dan tanah, serta pengelolaan air yang berkelanjutan. Dengan berbagai manfaat tersebut, arboretum tidak hanya menjadi aset ekologis, tetapi juga investasi jangka panjang untuk keberlanjutan kehidupan manusia dan alam.